Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Kak Syaf dan ini aku Ciko Ferguso. Waduh, Ciko. Ya. Gimana? Hari ini gimana Ciko? Kabarnya? Aku baik Kak. Wah, Ciko baik? Iya, kakak juga baik kan? Bener, Ciko juga baik. Dan kita balik lagi Ciko di program kesayangan adik-adik di rumah nih. Apa tuh? Kita masih di ceria teman-teman. Gimana ya? Gimana Ciko? Ceria, cerita anak Indonesia. Oh iya, kayak gitu ya. Oke. Kita masih di ceria, Cerita anak Indonesia. Waduh, mantap ya Kak. Iya Ciko. Hah? Ini apa Kak? Nih kakak bawa buah. Ini buah apa sih? Ciko tahu ini buah apa? Teman-teman yang di rumah tahu ini buah apa? Wah, kira-kira kelihatan nggak ya? Ini buah apa nih teman-teman? Aku belum tahu Kak. Ciko belum tahu. Iya. Teman-teman di rumah tahu? Ini namanya buah apel, betul. Hah? Buah apel? Ini bisa dimakan? Ya bisa lah. Ini bukan mainan? Bukan. Bukan boneka? Bukan. Ini asli Ciko. Masa sih? Bener kan? Asli? Iya asli. Benar kan? Asli kan? Iya Kak, asli. Wah, Ciko mau? Mau, tapi nanti. Iya, nanti kita akan makan ya, bareng sama Ciko ya. Iya, aku mau Kak. Adik-adik di rumah juga suka makan apel atau buah-buahan yang lain? Ada yang suka anggur, jeruk? Waduh, banyak ya. Nah, hari ini kita mau cerita nih Ciko. Cerita tentang? Tentang si buah apel. Buah apel? Emang kenapa apelnya Kak? Ya nanti dong, kita akan ceritakan tentang kisah buah apel. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya adik-adik di rumah nih. Gimana hari ini kabarnya? Wah, kabarnya sehat nggak? Sehat adik-adik di rumah? Wah, Ciko sehat ya? Ciko tadi juga sudah sampaikan. Aku sehat Kak, selalu sehat. Ya, Ciko selalu sehat? Iya, aku setiap hari selalu sehat. Karena aku senang bisa ketemu sama adik-adik yang ada di rumah. Betul, ketemu, lihat senyum-senyum adik-adik yang di rumah. Ciko jadi senang juga ya? Iya Kak, aku jadi senang banget. Bener, senang banget. Nih, kita akan mulai kisahnya. Ini adalah kisah tentang pohon apel. Hah? Pohon apel? Iya, buah apel. Ini buah apel Ciko. Biasanya kalau misalnya buah apel itu kalau sudah banyak, Ciko mau timpuk. Hah? Timpuk gimana? Iya, biar jatuh gitu atau gimana. Aku enggak. Oh enggak. Terus gimana? Ya, aku paling nyari yang udah jatuh. Nyari yang udah jatuh teman-teman. Nah, teman-teman, kisah ini dimulai dari pohon si buah apel yang jatuh dari pohonnya. Plung. Hah? Kok bunyinya gitu Kak? Iya. Kenapa bunyinya seperti itu? Karena jatuhnya di air teman-teman. Hah? Jatuhnya di air? Iya, kalau misalnya jatuhnya di tanah. Kalau di air? Plung. Gimana adik-adik? Plung. Wah, gitu ya Kak? Iya Ciko. Plung. Jatuhnya di air. Di air yang mengalir Ciko. Mengalir ke mana? Air ini mengalir sampai di satu desa. Satu desa? Iya. Jadi ada satu desa di mana di sana tinggallah masyarakat yang senang sekali menanam tanaman. Tapi sayangnya di sana tidak ada pohon apel. Oh gitu. Iya, jadi banyak pohon tapi tidak menemukan pohon apel. Anak kecil berjalan teman-teman di samping kebun. Nah,
lagi lihat-lihat sungai nih ceritanya. Saat si anak kecil ini melihat sungai, ternyata tiba-tiba dia melihat ada apel yang sedang lewat di sungai. Wah, ada apel. Aku ingin melompat dan mengambilnya. Wah, akhirnya ini apel teman-teman. Si anak kecil tadi dia lompat, dia ambil itu apelnya. Si anak kecil ini suka sama apel, Kak. Iya, karena saking sukanya sama buah apel, anak kecil ini lompat ke sungai, dia ambil itu apel teman-teman. Padahal saat itu di sekitarnya, tanaman sekitarnya, pohon sekitarnya itu tidak ada pohon apel. Dia melihat apel, lalu dia ambil. Turun dari atas ke sungai hanya untuk ngambil apel. Saking dia belum pernah makan apel kali ya, Kak? Iya mungkin ya Ciko ya. Nah, penasaran nggak kira-kira apel ini nanti akan diapakan oleh si anak kecil tadi? Aku jadi pengen tahu, Kak. Kira-kira itu apelnya dimakan nggak ya? Wah, kita akan balik lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih di program Ceria Cerita Anak Indonesia. Ciko, iya, Kak. nih Ciko lihat apelnya. Gimana? Ciko mau makan? Kak, ini udah mulai tahu. Oh, udah mulai. Oh iya. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi nih sama aku Kak Syaf. Dan aku Ciko. Masih di program Ceria Cerita Anak. Indonesia. Wah, ini Kak Syaf kayaknya mau makan apelnya nih. Iya Ciko, kakak lapar banget nih. Teman-teman di rumah sudah makan belum ya kira-kira? Dan suka apel atau tidak? Suka buah yang lain juga tidak apa-apa ya. Ini, hari ini kan tadi kakak cerita tentang si apel nih. Apel yang jatuh dari pohonnya, lalu jatuhnya apelung. Hah? Jatuhnya gimana, Kak? Pelung. Oh, jatuhnya ke sungai. Mengalir sampai ada seorang anak, dia melihat buah apel, lompat ke sungai dan mengambil apelnya. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira ini apelnya dimakan atau enggak? Ciko, kalau misalnya Ciko nemu apel Di jalanan? iya, atau Di sungai? iya, Seperti cerita ini? iya, kira-kira Ciko mau dimakan atau enggak? Kalau aku makan. Loh, Ciko makan? Iya, emangnya kenapa? Tapi kan Ciko belum tahu itu punya siapa. Bener juga ya. Ada apel teman-teman, jatuh dari pohon, mengalir ke sungai. Teman-teman lihat, teman-teman ambil, terus teman-teman makan. Tapi teman-teman gak tahu siapa pemiliknya. Dan teman-teman nggak tahu siapa yang punya apel ini. Iya ya, kan. Nah terus si anak kecil ini gimana? Sama anak kecil itu dimakan. Serius, Kak? Iya, dimakan teman-teman. Makannya gini. Kok aku nggak bisa sih? Ciko ada-ada aja. Dimakan teman-teman. Apelnya dimakan. Lagi, Kak. Sampai tinggal setengah. Si anak ini baru berpikir, Oh iya, ini kan apel. Aku tidak tahu datangnya dari mana. dia lihat di kanan kirinya. Kanan, dia lihat kiri. Tidak ada orang. Dia lihat kiri, dia lihat kanan, atas juga, bawah juga. Kok nggak ada orang? Sekelilingnya tidak ada orang teman-teman. Dan kebunnya juga nggak ada. Dia baru sadar bahwa di sekitar kebun yang dia tempat di mana dia berdiri itu nggak ada sama sekali pohon apel. Akhirnya apa Ciko? Akhirnya si anak kecil ini lari. Nggak lari dong.
karena anak kecil ini adalah anak yang baik, akhirnya si anak kecil ini sambil memegang apel, Ya. Terus ngapain Kak? ini apelnya sambil dibawa seperti ini teman-teman. Seperti ini ya? Iya, dibawa seperti ini, dia jalan sambil mengikuti daripada aliran sungai. Aduh, ini aliran sungainya kemana sih? Aku salah. Tadi aku makan apel ini. Padahal ini kan bukan punya aku. Akhirnya ini si anak dia jalan lagi sambil dia terus menyusuri daripada sungai itu. Sampai tibalah di satu pohon teman-teman. Dia masih pegang nih apelnya. Iya. Masih pegang apelnya. Tibalah di satu pohon. Dia lihat. Wah, ternyata ini pohon apelnya. Ternyata ini pohon apelnya katanya. Akhirnya ketemu sama pohon apel, di mana buah ini jatuh dari pohon tadi. Dicarilah si pemiliknya teman-teman. Dicari pemiliknya Kak. Iya, dicari pemiliknya Ciko. Dia tanya ke orang sekitar. Halo, Assalamualaikum. Ini yang punya pohon apel ini siapa ya? Dia tanya lagi ke sekitar. Ini yang punya apel ini siapa ya? Pohon ini yang besar, yang buahnya banyak, apelnya itu milik siapa? Aku tak tahu. Gimana dong? Wah, karena saking dia merasa kalau ini bukan haknya dia. Kalau ini bukan makanannya dia. Apel ini bukan adalah miliknya. Tapi kira-kira itu baik gak Kak? Si anak ini harus minta izin dulu teman-teman. Nah, kira-kira dapat nggak ya izinnya? Kalau misalnya izinnya itu nggak dapet, artinya apa yang dimakan sama si anak kecil tadi haram dong. Waduh, Kira-kira dikasih izin gak ya Kak sama pemiliknya? waduh. Mudah-mudahan nanti dikasih izin sama pemiliknya nih. Kira-kira teman-teman yang di sini bisa tebak dapat izin atau enggak ya teman-teman? Wah, Kak. Kenapa Ciko? Aku mau tanya deh. Kenapa? Ini kan apel. Ya, Terus kalau misalnya jeruk gimana? kalau jeruk ya tetap sama aja. Kalau misalnya pisang? Tetap sama aja. Kalau misalnya anggur? Ya sama aja. Kan yang penting itu apakah si anak ini dapat izin atau enggak ya? Kira-kira dari memakan buah yang dia makan tadi, Terus dia dapat izin gak ya Kak? waduh, dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Bertemulah dengan si pemilik buah apel teman-teman. Nah, ternyata ada pemiliknya Kak. Ada, datang. Wahai, apa yang sedang kamu cari nak? Katanya. Hah? Dia bilang apa sih Kak? Apa yang sedang kamu cari nak? Katanya. Oh, akhirnya ketemu. Dia bertemu dengan orang tua yang memiliki kebun apel Kak. Iya, ketemu sama pemilik si kebun apel. Apakah si pemilik kebun apel ini orangnya baik atau malah justru tidak memberikan izin kepada anak kecil ini, Ciko? Wah, gimana ya Kak? Dapat izin gak ya kira-kira? Waduh, kita akan cari tahu jawabannya teman-teman setelah pesan-pesan yang mau lewat. Masih di Ceria Cerita Anak. Indonesia. Halo semuanya, Halo, ketemu lagi bareng aku Kak Syaf, dan aku Ciko. masih di program Ceria Cerita, Anak Indonesia. yeay! Kak. Iya Ciko, kenapa? Kak, aku mau tanya. Ciko mau tanya apa sih? Kalau misalnya kita itu dapat sesuatu dari orang. Maksudnya kita ngambil sesuatu dari orang. Ya, misalnya ngambil apa Ciko? Misalnya aku nemu ini Kak, nemu makanan. Nemu makanan? Iya, Nemu makanannya di mana nih?
di masjid lah contohnya. Oke, ceritanya Ciko nemu makanan di masjid. Terus Ya, aku ambil, aku makan deh. tapi Ciko tahu nggak itu pemiliknya siapa? Loh, kok Ciko nggak tanya dulu? Ya aku udah lapar banget Kak. Waduh, ternyata Ciko udah lapar banget teman-teman. Kira-kira gimana ya? Itu juga yang dirasakan oleh anak kecil tadi teman-teman. Karena saking lapar perutnya dan dia suka sekali dengan buah apel. Akhirnya dia lompat ke sungai. Dia ambil itu yang namanya apel. Dimakan. Setelah dimakan baru sadar. Wah, ini apel siapa ya? Kok aku harus sadar kalau ini bukan milikku, kalau ini bukan hakku. Akhirnya tadi kita sudah ceritakan dia bawa ini apelnya sambil menyusuri sungai-sungai dan bertemu dengan Pemiliknya? pertanyaannya. Kira-kira dapat izin nggak yang di rumah? Dapat izin? Kayaknya sih dapat Kak. Loh, Ciko kenapa tahu? Aku yakin dia anak baik. Oh. Biasanya kalau anak baik itu jalannya mudah. Waduh, Ciko. Benar juga ya teman-teman. Kalau kita melakukan kebaikan, mengakui kesalahan, kita juga bisa dapat dimaafkan. Tapi kalau misalnya sering bohong, kira-kira gimana? Wah, datang dengan membawa apel yang sudah dimakan. Dia sambil bilang, adik-adik boleh bilang action ya. Kalau misalnya kakak bilang kamera. Oke? Kamera, Action! Aku jadi anaknya. ya, Ciko jadi anak kecil tadi. Wahai Tuan, ini buah apel yang aku tadi ambil dari sungai. Jujur, aku nggak tahu. Ini apelnya aku main ambil aja karena aku udah lapar. Waduh, dengan muka yang sedih sekali mengakui kesalahannya, dia meminta maaf kepada si pemilik apel. Aku jujur, aku nggak ngambil kok. Aku ngambilnya dari sungai. Dia mengakui kesalahannya bahwa dia ngambil apel ini dari sungai, bukan langsung dari pohonnya. Aku nggak tahu ini punya siapa. Setelah aku makan, aku harus sadar. Setelah sadar, aku menyesal sekali. Dan aku telusuri sungai ini sampai bertemu dengan Tuan. Jadi hari ini Tuan, aku minta izin. Apakah makanan ini halal bagiku? Waduh, kira-kira teman-teman apa yang dikatakan oleh si Tuan tadi? Kamera, Action! wahai anakku, Ya Tuan. aku bahagia sekali kamu sudah datang ke tempat ini dan mengakui kesalahanmu. Mulai hari ini, aku akan membawakan kamu pupuk daripada pohon apel ini, bibit daripada pohon apel ini, agar nanti di tempatmu juga bisa berkebun apel. Tuhan baik sekali. Ya, aku baik karena juga kebaikanmu. Kamu mengakui kesalahan kamu, dan aku bahagia karena itu. Wah, ternyata kalau misalnya kita mengakui kesalahan kita, Kak, dan gak sembarangan, tentu orangnya juga akan baik ya. Iya, tentu Ciko. Jadi tidak perlu takut diomelin misalnya, karena kita berbuat salah. Waduh, kira-kira di Ciko kalau berbuat salah, terus Ciko mau nggak mengakui kesalahan Ciko? Aku mau. Mau? Iya, aku akan bilang kalau aku emang salah dan ini salah aku, bukan salah orang lain. Waduh, kalau teman-teman di sini
sudah bisa mengakui kesalahan sendiri. Kak, teman-teman di sini jadi anak yang hebat. Iya, betul banget. Karena mengakui kesalahan bukanlah kekurangan teman-teman. Tapi dengan mengakui kesalahan, teman-teman semua akan tahu bagaimana seseorang itu Percaya atau tidak kepada kita, Kak? Iya, jangan pernah takut salah ya. Jangan pernah takut. Apalagi Ciko? Kalau misalnya belajar, Ya, kalau misalnya Ciko belajar. nggak boleh takut salah. Iya, nggak boleh takut salah. Karena salah itu wajar. Iya, salah itu wajar. Apalagi masih kecil ya. Nah, hikmah daripada kisah tadi, teman-teman, si apel ya, dari apel yang tadi kita sudah ceritakan Ciko. Iya, si anak kecil ini hebat ya, Kak. Iya, dia telusuri sampai dengan menyelusuri dan mencari tahu siapa pemiliknya. Ketemu pemiliknya, Dia minta maaf waduh, dan mengakui kesalahannya. betul banget. Dan akhirnya gimana? Akhirnya, si anak kecil ini dikasih bibit apel deh. Wah, dan bisa punya kebun apel di wilayahnya. Waduh, Ciko seneng nggak? Iya, aku seneng banget, Kak. Kalau aku nemu orang kayak gitu, pasti akan aku temenin terus. Waduh, keren Ciko ya. Insya Allah teman-teman, kita akan balik lagi nih Ciko. Balik lagi ke mana? Ya kita akan ketemu lagi bareng sama teman-teman di kisah menarik lainnya. Oh, gitu ya, Kak. Jadi ini sudah. Iya. Tadi kita bicara apel. Hikmahnya biar adik-adik semua terus bisa mengakui kesalahan dan jangan takut berbuat salah. Betul, jangan pernah takut berbuat salah. Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman di episode menarik lainnya. Masih di program Ceria Cerita Anak Indonesia. dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi.